Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada rutinitas kita, kajian kita di channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kajian kita masih menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nusyuz dari seorang istri, yaitu ketika istri ini tidak melaksanakan hak-hak wajib dari si suami. Sebagaimana yang telah kami singgung dan kami sampaikan pada video-video sebelumnya, ketika si istri ini betul-betul telah melakukan nusyuz, sudah tahakkuk bin nusyuz, betul-betul memang telah melakukan nusyuz, maka menurut pendapat yang muktamad, si suami diperkenankan untuk memukul kepada istrinya, walaupun tanpa melalui proses tingkatan pisah ranjang dengan istrinya. Dan juga sudah kami sampaikan bahwa pukulan yang diperbolehkan adalah dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberikan efek sakit kepada si istri. Atau kalau bahasanya kitab Fathul Qorib, yaitu adalah dorbu ta'dibin. Pukulan ini memberikan dengan tujuan memberikan pendidikan kepada si istri. Dari keterangan kitab Fathul Qorib yang seperti demikian, ada hal-hal penting sebagai tambahan wawasan untuk kita semuanya dari keterangan kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Kaitannya dengan hal ini, beliau memberikan definisi seperti apa kira-kira bentuk dorbun ghairu mubarrih atau yang dinamakan dengan dorbu ta'dibin. Dalam hal ini beliau menyatakan fala yadribuha dorban mubarrihan. Maka tidak boleh suami itu memukul istri dengan pukulan yang mubarrih. Mubarrih itu menyakitkan. Definisinya wahwa ma ya'zumu alamuhu bi an yakhsha minhu mahdzurata yammumin wa illam tanzajir illa bihi. Yang dimaksud dengan pukulan tidak menyakitkan atau dorbun ghairu mubarrih adalah pukulan yang sekiranya kalau itu dipukul, ya itu bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat. Ya'zumu alamuhu, rasa sakit yang sangat, ya, bi an yakhsha minhu mahdzurata yammumin. Sekiranya nanti dikhawatirkan si istri ini akan muncul hal-hal yang membolehkan untuk melakukan tayammum. Misalkan seperti muncul luka, misalkan seperti tulang patah atau yang semisal dengan hal yang sedemikian. Itu kalau sampai mukulnya itu sampai memberikan luka atau sampai ada patah tulang, maka itu masuk dalam kategori dorbun mubarrih. Kalau misalkan si suami ini punya pandangan, istri saya ini kalau tidak dipukul dengan keras, kalau tidak dipukul dengan pukulan yang sampai membiru, itu istri ini tidak akan berhenti dari perbuatan nusyuznya. Bagaimana? Apakah tetap diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang mubarrih? Maka syariat menjawab tidak boleh memukul dengan pukulan yang seperti demikian. Tetap tidak boleh. Oleh karena itu, beliau kemudian menyatakan bahwa yang lebih utama, ya, yang lebih dikedepankan adalah supaya si suami itu memberikan maaf. Si suami itu membiarkan. Wal aula lahu al afwu anid dorbi. Suami ini memaafkan kalau memang sekiranya pukulan itu tidak memberikan dampak jera, tidak memberikan efek jera kepada si istri, maka si suami memaafkan saja, biarkan sudah. Tinggal nanti suami itu memilih apakah lanjut rumah tangga atau memilih kepada tindakan cerai. Ini nanti pilihan berikutnya, pilihan yang paling terakhir. Karena si istri masih berlanjut untuk melakukan nusyuz, sedangkan si suami ketika akan memukul, dia punya prasangka, dia punya satu pikiran bahwa seandainya tetap dipukul, maka ini tidak akan mengurangi, tidak akan menghentikan perbuatan nusyuz dari si istri.
maka hendaknya si suami tidak perlu memukul. Nah, kemudian juga hal penting bahwa memukul ini ya tidak boleh dilakukan pada wajah, atau juga tidak boleh memukul kepada anggota tubuh yang sekiranya itu bisa menyebabkan kematian. Dalam hal ini Syekh Baijuri menyatakan wala yajuzu darbuha alal wajhi wal mahaliki wahya al mawadi'ul lati yasra'ud darbu fiha ilal maut. Yang dimaksud kita itu tidak boleh memukul dengan pukulan-pukulan yang pukulan yang kuat, yaitu diantaranya adalah memukul wajah. Bagaimanapun juga, seperti apapun pelanggaran istri, maka suami tidak diperkenankan untuk memukul wajah si istri. Dengan menampar, dengan menempeleng, dengan menendang, yang itu diarahkan kepada wajah. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat kita. Au ilal mahaliki, atau memukul, menendang kepada sendi-sendi atau anggota-anggota tubuh yang sekiranya punya potensi akan menyebabkan hilangnya nyawa. Ini juga merupakan tindakan pukulan, tindakan tendangan yang dilarang oleh syariat Islam. Misalkan memukul tengkuk bagian belakang sini, atau memukul perut yang bagian tengah, atau memukul, mohon maaf, kemaluannya. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, tidak diperkenankan oleh syariat. Alasannya, memukul ini tujuannya adalah untuk memberikan takdib, memberikan pendidikan kepada si istri. Dan itu nanti seandainya istri ini jera, si istri ini bertaubat, maka si istri itu akan kembali untuk melaksanakan hak-hak wajibnya si suami. Artinya berarti kemaslahatan dari kebolehan memukul istri ini kembalinya hanya kepada diri si suami. Lain lagi kemudian pembahasan melebar, lain lagi ketika ada seorang wali atau orang tua yang memukul anaknya. Taruhlah misalkan si anak ini melakukan perbuatan yang nakal. Si anak ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Taruhlah misalkan seperti yang sering dicontohkan, si anak ketika usia 10 tahun, dia tidak mau melaksanakan sholat. Ketika si anak ini tidak mau melaksanakan sholat, maka syariat membolehkan orang tua untuk memukul si anak. Dan orang tua dalam masalah ini, baik itu ayahnya ataupun ibunya. Ketika si anak sudah berusia 10 tahun, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tua, entah ayahnya atau ibunya, diperbolehkan untuk memukul. Pukulan ini yang dilakukan oleh si orang tua kepada anak, tidak dianjurkan untuk memberikan maaf. Justru dianjurkan untuk terus memukul. Dengan catatan, pukulan itu tidak diarahkan kepada wajah atau kepada anggota-anggota tubuh yang sekiranya berpotensi untuk menyebabkan kematian. Itu tetap tidak boleh. Tapi pukulannya tetap, jangan dimaafkan. Kenapa demikian? Kenapa yang lebih dianjurkan itu supaya tidak berhenti dari memukul? Karena tujuan pemukulan kepada anak, yang itu dalam rangka memberikan pendidikan kepada si anak, kemaslahatannya kembalinya kepada si anak, bukan kepada orang tua. Orang tua memukul seperti itu supaya anaknya bisa melaksanakan sholat, rutin melaksanakan sholat. Atau kalau dikembangkan kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Taruhlah misalkan masalah puasa, taruhlah misalkan menutup aurat, atau ya hal-hal yang lain. Kalau misalkan di kampung-kampung anaknya ini sulit untuk disuruh ngaji, misalkan. Disuruh berangkat ke TPQ sulit. Tapi kalau nanti diajak temannya pergi ke warnet, diajak temannya untuk main, itu cepat. Ya, maka orang tua perlu memberikan pendidikan supaya anak ini tidak berkelanjutan, supaya anak ini tidak terbiasa dengan main-main, boleh untuk memukulnya. Dan tidak dianjurkan atau lebih diutamakan supaya orang tua tidak memberikan maaf. Karena apa? Karena kemaslahatan ke depan itu akan diterima oleh si anak ini sendiri. Si anak menjadi orang-orang yang terdidik.
Si anak ini akan menjadi orang-orang yang disiplin. Si anak ini akan belajar tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terhadap kewajiban-kewajibannya. Sehingga kemaslahatan ini kembalinya kepada si anak, bukan kepada orang tua yang memukul. Berbeda dengan kasusnya pemukulan suami kepada istri. Seberapapun syariat ini membolehkan memukul, itu tetap nanti kemaslahatannya bukan kembali kepada si istri, tapi kemaslahatan utama kembalinya adalah kepada si suami. Oleh karena itu, si suami ketika misalkan punya prasangka bahwa pukulan ini tidak memberikan efek jera, maka dianjurkan supaya suami itu tidak perlu memukul lagi. Beda dengan orang tua, justru dianjurkan supaya tidak memberikan maaf atau berhenti dari pemukulan kepada anak ketika anak ini melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak mau melaksanakan aturan-aturan syariat. Karena kemaslahatannya beda. Nah, itu kalau seandainya dikembangkan, sama seperti kasusnya seorang guru yang memukul kepada si murid. Guru memukul kepada santrinya. Ketika ini tujuannya adalah untuk takdib, tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada si murid, maka pukulan itu diperbolehkan. Bahkan kalau bisa tidak memberikan maaf. Dengan catatan, yang dipukul bukan wajah, dan yang dipukul bukan anggota-anggota tubuh yang berpotensi memberikan dampak kematian. Hanya anggota-anggota tubuh yang sekiranya tidak berpotensi untuk memberikan cacat, menghilangkan kemanfaatan, atau bahkan kematian. Kalau biasanya atau yang dicontohkan itu biasanya ada di, mohon maaf, kaki bagian bawah. Atau orang Jawa bilang di betis. Ya, itu diperbolehkan. Karena ini tidak memberikan dampak kepada kecacatan atau bahkan kematian. Dan pukulannya pun saya rasa kalau ini memang si guru ingin memberikan pendidikan, tidak mungkin nanti pukulan itu sampai yang sangat keras sekali, karena dinyatakan dalam kitab yang dimaksud dengan dinyatakan oleh para oleh ulama-ulama kita dari kalangan ulama-ulama syariat, yang dimaksud dengan pukulan takdib, pukulan yang memberikan pendidikan itu bisyarti salamatil akibah, dengan syarat kedepannya nanti si anak ini tetap bisa selamat, tidak menimbulkan kecacatan. Baru itu disebut dengan dorbu ta'dibin. Tapi kalau seandainya pukulan orang tua atau pukulan guru itu menyebabkan kecacatan di hari berikutnya, maka itu sudah keluar dari koridor pukulan-pukulan untuk mendidik. Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya kita juga tidak terlalu termakan dengan yang namanya HAM. Ya, sedikit-dikit nanti alasannya HAM, dipukul gini oleh gurunya alasannya ini pelanggaran HAM, dipukul orang tuanya ini alasannya pelanggaran HAM. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan. Sekaligus juga ini merupakan suatu titik balik kepada para orang tua ataupun para guru bahwa pukulan-pukulan yang memang betul-betul mendidik, tolak ukurnya adalah bisalamatil akibah. Si anak tetap dalam kondisi selamat di kemudian hari. Tidak sampai cacat, tidak sampai kehilangan manfaat dari anggota tubuhnya. Ini diperbolehkan. Dan syariat justru malah menganjurkan supaya tidak memberikan kemaafan. Karena itu nanti maslahatnya kembali kepada diri mereka masing-masing. Supaya anak bisa menjadi orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab, mengerti tentang tugas-tugasnya, menjadi orang-orang yang tanggap di dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau melihat kondisi sekelilingnya. Ini yang diharapkan ketika orang tua memukul anaknya atau guru memukul murid-muridnya. Ini didikan atau ajaran yang disampaikan oleh syariat kita, syariat Islam, dari yang diturunkan oleh Allah melalui lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita mengerti yang seperti demikian, kita bisa berpikir lebih dewasa lagi. Tidak semua pukulan itu dilarang dan juga tidak semua pukulan itu diperbolehkan. Ada tolak ukurnya, ada barometernya. Kapankah seorang itu boleh memukul orang lain dan kapankah orang itu tidak boleh memukul pihak yang lain? Entah itu antara suami kepada istri, atau orang tua kepada anaknya, atau guru kepada murid-muridnya. Barometer ini penting untuk selalu dipegang, selalu dipahami, selalu dijadikan hujaman dalam hati, supaya tidak sampai berbuat melampaui batas,
Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang telah melampaui batas. Nah, ini kiranya yang penting untuk kami sampaikan. Kiranya mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.